Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lula Agustin, NPM 1917051053 dari kelas A. Di sini akan menjelaskan beberapa bentuk rangkaian. Yang pertama akan saya jelaskan dalam bentuk kabel. Bisa kita lihat di sini bentuk kabel yang pertama yaitu berwarna abu-abu, yang artinya hanyalah kabel biasa yang terdapat sebuah input maupun output. Untuk kabel yang kedua, di sini terdapat output sebuah kabel yang tidak terhubung oleh apapun, sehingga menghasilkan kabel berwarna biru yang artinya tidak teraliri arus dan tidak memiliki sumber arus yang mengalirinya. Sama halnya seperti kabel yang ketiga ini, saling terhubung tetapi antara output dengan output, sehingga menghasilkan kabel berwarna biru yang artinya tidak memiliki arus. Selanjutnya yaitu kabel yang memiliki input dan output. Ini adalah bentuk kabel yang sempurna, jadi jika kita memasukkan nilai pada inputnya, maka outputnya akan menghasilkan nilai sesuai dari input yang dimasukkan. Selanjutnya, ada sebuah kabel yang terhubung tetapi antara input dengan input. Jadi misalkan kita masukkan salah satu nilai pada inputnya, maka hasilnya error karena pada bagian sebelahnya bukan output, sehingga nilai dari yang kita masukkan tidak akan dikeluarkan. Jadi misalkan kita ingin menghasilkan sebuah arus, maka harus ada input dan outputnya. Selanjutnya yaitu ada sebuah kabel yang memiliki input dan sebuah nilai konstan atau nilai tetap yang bernilai 1. Di sini kabelnya berwarna merah atau error karena di sini menghasilkan nilai 1, tetapi inputnya bernilai 0. Jadi jika kita ingin menghasilkan sebuah arus, maka kita harus memasukkan nilai 1 pada inputnya. Kemudian di sini ada sebuah input yang memiliki nilai 2 bit, tetapi di sini tidak terhubung oleh output apapun. Di sini juga terdapat sebuah output yang memiliki nilai 2 bit, tetapi tidak terhubung oleh input apapun. Untuk input dan output yang memiliki nilai bit lebih dari 1 atau selain 1, maka akan berwarna hitam seperti ini. Selanjutnya di sini ada sebuah input yang bernilai 2 bit dan sebuah output yang bernilai 1 bit. Dan ini merupakan input yang bernilai 1 bit dan output yang bernilai 2 bit. Makanya di sini terdapat tulisan incompatible with, yang artinya sebuah rangkaian kabel yang memiliki bit berbeda, sehingga jika kita memasukkan nilai pada inputnya, maka tidak akan terjadi sesuatu pada outputnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian yang paling bawah sebelah kiri. Di sini terdapat gerbang AND, gerbang OR, gerbang NAND, dan juga gerbang NOR. Jadi gerbang N itu gerbang yang sudah pasti. Jadi untuk output yang bernilai 1, maka kedua inputnya harus bernilai 1. Sedangkan untuk gerbang OR, jika salah satu inputnya atau kedua inputnya bernilai 1, maka outputnya adalah 1. Kenapa di sini error pada gerbang OR? Karena pada input yang pertama nilainya 0, tetapi input yang kedua belum jelas apakah 1 atau 0. Maka masih error. Kita jelaskan satu-satu rangkaian tersebut. Yang pertama gerbang N, inputnya 0, outputnya 0, maka output ini akan melooping ke input yang kedua. Jadi nilai 0 dengan 0 bertemu dengan gerbang N, maka akan menghasilkan output 0. Gerbang selanjutnya yaitu gerbang OR. Di sini masih error. Jika kita masukkan nilai 1, maka outputnya di sini 1. Jika kita matikan arusnya, maka rangkaian ini akan mempertahankan kondisi sebelumnya. Outputnya juga akan tetap sama. Jika tanpa arus ini, 0, outputnya juga akan tetap 1. Selanjutnya, yaitu gerbang NAND. Di sini sebelum dialiri arus inputnya bernilai 0, kemudian outputnya akan bernilai 1, di looping lalu bertemu dengan gerbang NAND yang menukar nilai 1 menjadi nilai 0, ataupun sebaliknya. Jika kita berikan arus, maka tidak berubah. Gerbang selanjutnya yaitu gerbang NOR. Di sini masih error. Jika kita masukkan inputnya, maka menghasilkan output 0. Jadi 1 bertemu dengan gerbang NOR, kemudian nilainya 0, di looping dan bertemu dengan gerbang NOT pada input yang kedua, maka menghasilkan nilai 1. 1 dengan 1 bertemu dengan gerbang NOR, maka akan menghasilkan nilai 0. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari beberapa rangkaian. Yang pertama ada gerbang N. Jika kita input 1, maka akan terjadi oscillation operand
atau konslet. Karena input 1 kemudian looping bertemu negasi sehingga pada input yang kedua menghasilkan nilai 0, yang artinya oscillation operand ini outputnya akan terus berubah-ubah min plusnya sehingga terjadi konslet. Agar tidak konslet, kita harus melakukan reset, yaitu ada di simulate paling atas, lalu klik simulation enable agar rangkaian yang lain bisa berjalan. Selanjutnya, rangkaian yang kedua yaitu gerbang OR. Input 1, maka outputnya 1. Jika kita input nilai 0, maka akan terjadi konslet. Lalu kita lakukan reset lagi. Klik simulation, lalu simulation enable agar kembali berjalan. Rangkaian yang ketiga yaitu gerbang NAND. Input 0, outputnya 1. Kemudian looping yang kedua, maka outputnya 1. Rangkaian selanjutnya yaitu gerbang NOR. Di sini masih error, kita masukkan input 1, maka outputnya 0. Jika kita matikan arusnya, maka terjadi konslet. Rangkaian yang terakhir yaitu rangkaian RS flip-flop. Inputnya kedua dari rangkaian pertama terhubung dengan output rangkaian kedua. Dan input pertama rangkaian kedua terhubung dengan output rangkaian pertama. Di sini masih error karena menggunakan gerbang NOR. Jadi kita masukkan input yang rangkaian pertama, maka yang nyala output rangkaian kedua. Dan begitu juga sebaliknya. Rangkaian selanjutnya yaitu rangkaian XOR dan XNOR. Yang pertama, rangkaian yang tidak terhubung dengan inputnya tetap melakukan looping, maka dari itu terjadi error. Yang kedua, rangkaian XNOR masih error karena masukkan inputnya yang empat-empatnya tidak terjadi apapun, karena untuk XOR dan XNOR pada logisim butuh 2 input. Jika hanya 1 input, maka akan terjadi error seperti ini. Rangkaian yang terakhir ada di paling atas sebelah kanan. Jadi yang pertama, terdapat rangkaian yang berisi input, gerbang N. Input kedua terdapat NOT dan output. Input pertama nilainya 0, kemudian input yang kedua 1, maka outputnya bernilai 0. Jika input 1, maka hasilnya tetap 0 karena ada sebuah NOT. Yang kedua, rangkaiannya sama seperti yang di atas, hanya saja diubah inputannya menjadi buton dan tambahkan di flip-flop. Fungsinya untuk menghilangkan keadaan terlarang. Jadi, jika kita masukkan input di buton, maka outputnya 1 pada bagian di flip-flop. Sekian penjelasan beberapa rangkaian dan juga kabel dari saya. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.